Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelami materi yang Anda bagikan soal konsep kekuasaan. Topik yang sering bikin, gimana ya, agak nggak nyaman gitu, tapi kalau jujur, penting banget. Kita fokus ke bagian awal buku Jeffrey Pfeiffer, Seven Rules of Power. Khususnya kenapa sih kekuasaan itu penting buat bisa nyelesain sesuatu gitu. Dan juga buat karir, biar sukses. Meskipun kadang rasanya agak gimana gitu di hati. Jadi misi kita kali ini tuh membongkar kenapa kekuasaan itu relevan buat Anda pribadi, terus gimana realitasnya di dunia kerja yang mungkin ya beda dari harapan. Dan ini nih yang penting, gimana cara ngatasin rasa enggan atau resistensi dalam diri yang mungkin muncul pas kita ngobrolin ini. Siap ya kita telusuri bareng? Siap, kita bakal lihat argumen Pfeiffer langsung. Plus, contoh-contoh nyata. Ada juga nanti kisah menarik tentang orang yang dianggap luar, tapi malah bisa dapat pengaruh gede. Ini semua akarnya dari pemahaman awal soal tantangan kekuasaan itu sendiri. Kenapa kita nggak bisa gitu aja ya, ngabaikan ini? Menarik. Pfeiffer itu langsung buka dengan semacam paradoks ya. Di satu sisi kan lagi kenceng banget nih narasi soal kolaborasi, kebaikan hati, kerja tim. Itu bagus sih. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat, ya kenyataannya aja deh. Banyak pemimpin yang sukses banget, sebut aja Steve Jobs, Jeff Bezos, atau mungkin yang lebih kontroversial kayak Donald Trump. Mereka itu sering kelihatan main game kekuasaan yang beda, yang kadang rasanya ya kurang baik hati gitu. Jadi anggapan kalau kekuasaan itu konsep usang atau selalu negatif, kayaknya perlu ditinjau ulang ya. Tepat sekali. Pfeiffer sering dengar orang bilang, aduh, ngomongin kekuasaan tuh gelap, atau bikin depresi. Tapi, menurut dia, pandangan kayak gitu tuh justru yang bikin kita jadi nggak efektif. Buat dia, kekuasaan itu bukan melulu soal serakah atau kontrol, otoriter gitu. Bukan. Ini tuh alat fundamental. Sebuah mekanisme sosial buat mewujudkan perubahan yang kita mau. Baik itu perubahan di karir kita sendiri, di organisasi tempat kita kerja, atau bahkan di dunia luas. Sesuai nilai-nilai kita tentunya. Tujuannya praktis banget sih, membekali Anda dengan pemahaman biar, ya kata dia belak-belakan nih, Anda nggak gampang ditendang dari kerjaan tanpa mau Anda sendiri. Dia juga kayaknya cukup vokal ya nantang gagasan populer lain, misalnya yang di buku The End of Power-nya Moses Naim. Kan ada argumen tuh kalau kekuasaan sekarang cenderung nyebar, nggak lagi terkonsentrasi gitu. Nah, ini poin penting. Kenapa topik ini masih relevan banget? Pfeiffer justru nunjukin data dan argumen sebaliknya. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, menurut dia malah makin terkonsentrasi, bukan nyebar. Kita bisa lihat buktinya di mana-mana kok. Dominasi raksasa teknologi kayak Facebook, itu Mark Zuckerberg kan punya kontrol suara mayoritas mutlak ya, atau Amazon. Terus, lihat bank-bank besar, malah makin kuat kan setelah krisis 2008, bukannya melemah. Di politik global juga gitu. Kita lihat konsolidasi kekuasaan sama pemimpin kayak Xi Jinping di Tiongkok atau Putin di Rusia. Jadi buat Pfeiffer, aturan main kekuasaan itu masih fundamental banget. Masih berlaku kuat hari ini. Kekuasaan belum selesai gitu. Mungkin cuma bentuk sama pemainnya aja yang ganti. Oke, coba kita bawa ke level yang lebih personal deh, ke dunia kerja sehari-hari. Ada contoh yang menarik banget dari materi Anda, soal Ruqayyah Adams, seorang wanita kulit hitam, karirnya di manajemen aset. Nah ini dunianya didominasi banget sama pria kulit putih. Sumbernya nyebut angka yang, wah lumayan bikin kaget sih. Kurang dari 1,3% aset keuangan global dikelola perempuan atau orang kulit berwarna. Itu kan medan perangnya berat banget ya. Iya, kisah Adams ini ilustrasi yang kuat banget soal hubungan rumit antara kekuasaan, kinerja, sama sukses karir. Latar belakangnya oke banget. Lulusan MBA dan hukum dari Stanford. Jelas dia kompeten, berbakat. Tapi dia punya kesadaran diri yang tinggi. Sebagai minoritas ganda, wanita dan kulit hitam di industrinya, dia sadar. Dia tahu kalau organisasi atau sistem yang ada itu kemungkinan besar nggak bakal gitu aja ngasih kekuasaan atau kesempatan emas ke dia. Nggak bakal sukarela. Dia harus proaktif, harus menciptakannya sendiri. Wah, kedengerannya kayak strategi tingkat tinggi nih. Gimana persisnya dia menciptakan kekuasaan dari posisi yang tadinya kelihatan lemah ya sebagai orang luar? Nah, di sini nih pinternya dia. Adams ngubah status orang luar itu jadi aset strategis.
Karena dianggap nggak punya kepentingan langsung gitu dalam intrik kantor, orang-orang dari level beda-beda jadi ngerasa lebih aman curhat ke dia. Mereka cerita info, keluhan, gosip yang mungkin kalau diomongin ke orang lain terlalu berisiko. Ini secara efektif bikin dia jadi kayak pusat informasi informal gitu. Penting banget. Pelan-pelan, tim eksekutif mulai sadar kalau Adams ini punya akses ke suara dari bawah yang mereka nggak punya. Ketergantungan sama informasi ini yang ngasih dia pengaruh informal. Pengaruh ini terus dikonversi jadi kekuasaan formal pas dia dipromosi jadi Chief Operating Officer. Wow, ngelola aset miliaran dolar. Kisahnya ini benar-benar nekenin argumen inti Pfeiffer. Kekuasaan itu fungsinya kayak pengungkit, leverage, buat maksimalin dampak dari kinerja dan bakat yang Anda punya. Jadi ini kayak mengkonfirmasi pandangan yang mungkin agak pahit ya buat sebagian kita, bahwa cuma kerja keras dan hasil bagus aja tuh seringnya nggak cukup buat maju cepet di karir. Rasanya kita sering dinasihatin sebaliknya ya, kerja keras aja nanti juga kelihatan gitu kan. Menurut Pfeiffer sih, dan banyak bukti juga nunjukin gitu, memang seringnya nggak cukup. Kinerja itu fondasi. Mutlak perlu ya, iyalah. Tapi sehebat apapun kinerja Anda, kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, atau Anda nggak punya pengaruh buat bikin kinerja itu dihitung pas ada keputusan penting, kayak promosi atau proyek gede, ya dampaknya bakal terbatas banget. Kekuasaan sama kinerja itu kayak, ya dua sisi mata uang lah. Idealnya barangnya jalannya. Ini nyambung banget sama konsep yang disebut Pfeiffer, kelihayan politik atau political skill. Penelitian luas, misalnya yang dikoordinir Gerald Ferris dan timnya, itu nunjukin secara konsisten kalau kelihayan politik ini, kemampuan bangun jaringan yang efektif, ngelola kesan diri, muji atasan, tulus tapi strategis ya mujinya, paham dinamika sosial kantor, itu korelasinya kuat banget sama macam-macam indikator sukses karir. Gaji lebih tinggi, posisi jabatan lebih bagus, bahkan kepuasan kerja juga lebih gede. Malah, ada studi menarik dari Cameron Anderson di Berkeley, studi longitudinal. Dia nemuin kalau persepsi orang soal perilaku politik seseorang, sejauh mana dia dianggap main politik, itu pengaruhnya sama kuatnya atau malah lebih kuat dibanding persepsi soal kompetensinya. Dalam nentuin siapa yang akhirnya dapat kekuasaan di kelompok atau organisasi itu. Kita bisa lihat contoh ekstrim kayak Jim Jones, pendiri People's Temple. Meskipun akhirnya mengerikan ya, tragis banget. Tapi cara dia bangun pengaruh di awal, bangun jaringan sama politisi lokal, mobilisasi sumber daya, ciptain citra karismatik, itu nunjukin betapa efektifnya taktik-taktik kekuasaan ini bisa jalan. Sekalipun tujuannya, ya destruktif banget. Ini cuma ilustrasi aja ya soal gimana kekuasaan bekerja di dunia nyata, bukan pembenaran sama sekali. Oke. Ini semua kedengerannya logis banget ya, bahkan mungkin rasanya benar gitu kalau lihat pengalaman banyak orang. Tapi saya bisa bayangin nih, Anda yang dengerin mungkin mulai ngerasa sedikit nggak nyaman ya. Mempelajari apalagi mau coba praktekin strategi kekuasaan ini bisa jadi rasanya bentrok gitu sama nilai-nilai pribadi. Soal jujur, rendah hati, atau adil. Pfeiffer sendiri ngamatin ada semacam pola resistensi yang umum kan ya? Betul. Dia identifikasi tahapan ini dari pengalamannya ngajar topik ini bertahun-tahun. Pertama, seringnya muncul penyangkalan. Ah, ini teori doang. Di kantor saya nggak gitu. Atau sibuk nyari contoh orang sukses yang kelihatannya lurus-lurus aja dan baik hati. Tahap berikutnya bisa jadi kemarahan. Muncul rasa kesel. Kenapa sih dunia harus gini? Nggak adil. Frustrasi gitu sama realitas permainan kekuasaan. Abis itu nggak jarang muncul kesedihan atau keputusasaan. Merasa depresi ngebayangin harus main kotor biar sukses. Merasa harus ngorbanin integritas. Nah, kalau orang berhasil ngelewatin fase-fase ini, baru deh bisa sampai ke tahap penerimaan. Mulai paham kalau, ya inilah realitas dinamika sosial dan organisasi. Terus mulai mikir, gimana caranya pakai aturan main ini secara etis buat capai tujuan yang baik? Rasanya tahapan itu cukup akurat ya. Banyak yang ngalamin kayaknya. Lalu, gimana caranya biar kita bisa lebih cepat gitu pindah ke penerimaan itu? Biar nggak kelamaan kejebak bilih penyangkalan atau marah yang nggak produktif juga kan? Pepper nawarin satu saran. Kedengerannya simple tapi dalam banget. Kurangi menghakimi, less judging. Kita tuh punya kecenderungan alami buat cepet banget nilai orang lain sama situasi.
Si A pantas nggak sih dapat promosi itu? Tindakan si B etis nggak? Keputusan perusahaan adil nggak? Gitu kan? Masalahnya, penilaian kita seringkali bias, nggak akurat. Paper ngutip riset misalnya, korelasi antara rating evaluasi dosen sama seberapa banyak mahasiswa itu belajar secara objektif ternyata rendah banget. Atau gimana rating produk di toko online sering nggak sejalan sama hasil tes independen, kayak dari Consumer Reports. Nah, selain bias, kebiasaan ngejudge ini juga bisa ngerusak hubungan kerja. Susah kan bangun kolaborasi efektif kalau kita diam-diam nyimpen penilaian negatif soal rekan kerja atau atasan. Dan di level pribadi ya, terlalu sering menghakimi itu juga sumber ketidakbahagiaan. Ingat kutipan terkenal Dalai Lama pas diminta jadi juri acara masak? Kira-kira bunyinya, sebagai biksu, nggak pantas saya milih makanan ini atau itu. Atau dari Mother Teresa, kalau kau menghakimi orang, kau nggak punya waktu buat mencintai mereka. Intinya, geser fokus. Dari nilai benar salah, jadi memahami kenapa ini terjadi. Menarik banget ini soal mengurangi menghakimi. Bener juga sih, selain itu, Piver juga kayaknya punya pandangan yang cukup keras ya terhadap konsep otentisitas yang lagi populer banget sekarang. Dia bilang kalau kita terlalu kaku, megang prinsip jadilah diri sendiri apa adanya, itu justru bisa jadi bumerang. Terutama dalam konteks meraih pengaruh dan kekuasaan. Bukannya ini agak berlawanan ya sama banyak nasihat pengembangan diri zaman sekarang? Betul. Ini sering jadi poin yang kontroversial. Paver ngutip konsep dari Herminia Ibarra, dari London Business School. Namanya paradoks otentisitas. Intinya gini, kadang-kadang buat bisa tumbuh, belajar skill baru, atau adaptasi ke peran yang lebih menantang gitu, misalnya peran pemimpin, kita perlu ngelakuin hal-hal yang awalnya terasa nggak asli, terasa nggak otentik buat diri kita saat itu. Contoh yang sering diangkat, terlalu jujur dan terbuka soal keraguan diri, self-doubt. Terutama pas Anda lagi mimpin, itu bisa ngerusak kredibilitas banget. Orang kan cenderung pengen ngikutin pemimpin yang ya kelihatan percaya diri, bukan yang ragu-ragu. Riset juga dukung ini kok. Pemimpin yang terlalu sering curhat soal kelemahan pribadinya di konteks kerjaan, itu cenderung kehilangan pengaruh. Jadi saran Paver, jangan terlalu terpaku sama gimana perasaan saya sekarang atau siapa diri saya sekarang. Lebih baik fokus ke apa sih yang dibutuhin audiens saya, atasan, kolega, bawahan, klien, biar mereka mau dukung saya dan tujuan saya. Perilaku atau citra apa yang perlu saya tampilin biar efektif di situasi ini. Contoh klasiknya Lyndon B. Johnson, LBJ, Presiden AS. Dia terkenal banget piawai nyesuain gaya bicara, aksen, bahkan kadang pandangannya, tergantung ngomong sama siapa, demi dapat dukungan politik. Ini nyambung juga sama saran lain, jangan terlalu mentingin pengen disukain di atas kebutuhan buat jadi efektif. Ada kutipan terkenal dari Gary Loveman, mantan CEO Caesars. Kalau Anda mau disukai semua orang, jangan jadi pemimpin. Pelihara anjing aja. Bahkan riset kepribadian nunjukin ada korelasi negatif antara sifat agreeableness, terlalu nurut, nggak mau konflik, sama tingkat pendapatan. Wah, ini langsung memicu pertanyaan penting nih, pasti muncul di benak banyak pendengar ya. Oke, prinsip kekuasaan ini mungkin berlaku umum ya, tapi apa cara penerapannya sama buat semua orang? Gimana dengan perempuan? Atau teman-teman dari kelompok minoritas lain? Yang kita tahu kan sering ngadepin ekspektasi sosial yang beda, bias, bahkan diskriminasi di tempat kerja. Bukannya strategi yang sama bisa diinterpretasiin beda? Atau malah jadi bumerang buat mereka? Ini pertanyaan yang valid banget, dan Paver bahas ini secara eksplisit. Dia ngakuin kok adanya bias dan ekspektasi nggak adil itu. Misalnya, perempuan sering diharapkan lebih komunal, fokus ke hubungan. Dianggap terlalu agresif kalau nunjukin ambisi yang sama kayak pria. Orang Asia di beberapa konteks mungkin diharapkan jadi model minority. Sukses lewat kerja keras dan patuh aja, bukan lewat manuver politik. Tapi argumen utama Paver justru kebalikannya.
Justru karena ada tantangan dan bias tambahan inilah, memahami dan secara sadar pakai aturan main kekuasaan jadi lebih penting buat mereka, bukan kurang penting. Pertanyaan kuncinya bukan, apakah taktik X misalnya nunjukin percaya diri kurang efektif buat wanita dibanding pria secara absolut? Bukan itu. Pertanyaan yang lebih relevan buat diajukan itu, apakah pakai taktik X ini bakal lebih efektif buat saya, mengingat identitas saya dan tantangan spesifik yang saya hadapi, dibanding kalau saya nggak ngelakuin sama sekali? Menariknya, riset kayak yang dikutip dari Dana Carnegie di Berkeley soal perilaku nonverbal juga nunjukin nggak banyak bukti kuat kalau cara-cara nunjukin kekuasaan secara nonverbal, kayak postur tubuh terbuka gitu, secara inheren kurang efektif buat wanita dibanding pria. Masalahnya lebih sering diinterpretasi bias dari orang lain. Nah, itu justru perlu diatasi dengan strategi yang lebih cerdas. Oh, jadi bukan nyangkal ada bias, tapi justru pakai pemahaman soal bias itu sebagai bagian dari strategi. Ada contoh konkretnya, gimana ini bisa diterapin, gimana membingkai ulang tantangan jadi peluang? Iya, betul. Ada beberapa contoh bagus dari sumber yang Anda bagi. Misalnya, dari James E., wanita kulit hitam di industri venture capital. Dia secara eksplisit bilang kalau dia merasa aturan kekuasaan ini justru lebih vital buat dia karena tantangan yang dihadapinya. Terus ada Embal Dembri, coach eksekutif yang kerja sama mahasiswa MBA Stanford. Dia ngajarin konsep reframing atau bingkai ulang tantangan. Dia nyaranin, lihat ekspektasi gender atau ras itu bukan sebagai penjara, tapi sebagai data intelligence buat nyusun strategi. Contohnya, kalau masyarakat atau lingkungan kerja ngarapin wanita lebih jago bangun hubungan komunal, ya manfaatin ekspektasi itu. Jadilah sangat strategis pas bangun jaringan Anda. Pastiin ada timbal balik yang jelas, bukan cuma ngasih doang. Gunain kemampuan relasional itu buat bangun koalisi dan dapatin informasi. Atau kalau Anda ngerasa jadi satu-satunya, misalnya satu-satunya cewek di tim engineering, atau satu-satunya orang dari latar belakang tertentu di rapat pimpinan. Jangan biarin itu bikin minder. Justru manfaatin visibilitas ekstra itu. Pastiin kontribusi Anda kelihatan dan kedengaran. Ada juga kisah inspiratif dari Christine, seorang wanita keturunan Asia. Dia dibesarin di budaya yang nekenin sopan santun, hormat senioritas, percaya kerja keras aja cukup. Pas dihadapin konflik politik kantor yang sengit sama rekan kerja yang lebih senior, awalnya dia ngerasa nggak berdaya. Merasa terlalu muda, kurang senior. Tapi setelah diajak mikir ulang, dia mulai ngubah cerita tentang dirinya sendiri. Dia berhenti fokus sama yang kurang, usia, senioritas formal, mulai fokus ke aset uliknya. Dialah satu-satunya di tim yang punya MBA dari universitas top. Dia punya skill analitis paling kuat. Dia baru aja mimpin proyek yang ngasilin dampak finansial paling gede buat perusahaan. Nah, ngubah narasi internal ini ngasih dia pede dan dasar kuat buat bertindak lebih asertif. Sama juga kayak Christina Troitino, wanita Hispanik di bidang teknologi. Dia sadar kalau sebagai minoritas, dia harus main dengan cara yang beda. Lebih strategis, lebih sadar politik, biar bisa dapat pengaruh setara sama rekan-rekannya. Intinya sih, jangan biarin asumsi atau stereotip berdasarkan gender, ras, kelas sosial, atau latar belakang lain ngebatasin definisi diri Anda. Atau ngebatasin tindakan yang Anda anggap boleh atau pantas dilakuin buat bangun pengaruh dan capai tujuan Anda. Oke, oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merah nih ya, dari semua obrolan awal soal kekuasaan ini, apa kesimpulan utamanya? Kayaknya intinya tuh ngakuin kalau memahami dinamika kekuasaan dan belajar makainya secara efektif itu bukan soal jadi orang jahat atau manipulatif, tapi lebih ke keterampilan esensial biar bisa benar-benar berdampak gitu, biar bisa capai tujuan kita, ya di kerjaan maupun pribadi. Gitu ya? Tepat sekali. Ini soal bersikap realistis, strategis juga. Dalam menavigasi dunia sosial dan organisasi, ya sebagaimana adanya, bukan cuma sebagaimana idealnya kita pengen. Dan seperti yang udah kita bahas, pemahaman sama keterampilan ini relevan buat semua orang. Meskipun, ya tantangan spesifiknya, mungkin strategi paling efektifnya bisa beda-beda. Tergantung identitas, posisi, konteks masing-masing. Kuncinya ada di 2 langkah. Pertama, kenali dulu aturan mainnya. Gimana sih pengaruh itu dibangun dan dipakai di lingkungan Anda? Kedua, hadapi dan atasi hambatan psikologis internal kita sendiri. Entah itu takut gak disukain, rasa gak nyaman karena ngerasa gak otentik, atau ragu diri yang mungkin ditanam sama stereotip. Nah, setelah itu, baru deh kita bisa secara sadar dan semoga etis ya, nerapin prinsip-prinsip ini buat ningkatin pengaruh kita demi tujuan yang positif. Ini tuh skill, bukan bakat bawaan. Jadi bisa dipelajari, bisa diasah.
Sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, mungkin direnungkan lebih lanjut. Pfeffer sering banget tekenin satu poin penting. Perubahan, mau itu perubahan di hidup Anda, di organisasi Anda, atau di masyarakat luas, itu hampir selalu butuh kekuasaan. Logikanya simpel. Kalau perubahan positif bisa terjadi gitu aja tanpa ada yang perlu yang ngerahin pengaruh, lobby-lobby, bangun koalisi, atau pakai kekuasaan dalam bentuk lain, kemungkinan besar perubahan itu udah terjadi dari dulu. Nah, pertanyaannya buat Anda setelah dengar diskusi kita hari ini. Langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil dalam seminggu ke depan untuk mulai lebih sadar soal dinamika pengaruh di sekitar Anda, atau mungkin mulai secara sengaja bangun sedikit pengaruh Anda sendiri demi sesuatu yang Anda anggap penting. Coba renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.